Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang cara menggambarkan vektor pada bidang koordinat. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Soal yang akan kita bahas kali ini itu merupakan kiriman soal dari beberapa viewers kami lewat akun WA kami. Yang lainnya juga boleh mengirimkan soal yang rasanya sulit ataupun tidak bisa dibahas khusus mata pelajaran matematika saja, baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Itu soal-soalnya silakan dikirim langsung lewat akun WA kami yang nomornya sudah tertera di deskripsi video kita kali ini. Dan itu insya Allah akan dibantu secara gratis tentunya. Namun dengan catatan cukup satu soal saja per satu kali pengiriman soal. Itu tujuannya agar banyak teman-teman ataupun rekan-rekan kalian yang bisa terbantu nantinya. Nah, di sini kami juga ingin mohon maaf sekali kepada adik-adik ataupun teman-teman yang sudah mengirimkan soal-soalnya lewat akun WA kami yang belum sempat terjawab. Itu dikarenakan akhir-akhir ini soal yang masuk lewat akun WA kami sudah lumayan banyak sekali. Hampir ribuan soal yang masuk. Sedangkan kemampuan kami itu hanya sebatas ratusan soal per harinya. Jadi mungkin banyak sekali soal-soal dari teman-teman semuanya yang belum sempat terjawab. Itu kami mohon maaf sekali. Tapi kami insya Allah akan semaksimal mungkin untuk membantu kalian. Nah, sekarang langsung saja kita bahas materinya. Kita ambil soal yang pertama, diberikan vektor U yang anggotanya 2, 3. Kita diminta untuk menggambarkan vektor U ini. Terlebih dahulu sebelum kita lanjut, di sini kami akan memberikan sedikit pengantar agar mempermudahkan kita dalam memahami materi yang akan kita bahas kali ini. Yaitu perhatikan, untuk arah ke kanan itu untuk nilai X yang positif. Kalau untuk arah ke kiri, itu untuk nilai X yang negatif. Lalu kalau untuk arah yang ke atas, itu untuk nilai Y positif. Sedangkan kalau yang arahnya ke bawah, itu untuk nilai Y negatif. Ini perlu kalian pahami. Lalu perhatikan angka 2, 3. Angka di atas ini itu untuk nilai X dan angka di bawah ini angka 3 itu untuk nilai Y. Nah, sekarang baru kita bisa membuat gambar vektor ini. Ambil sembarang titik, terserah. Terserah dimanapun kalian meletakkan titiknya boleh. Sekarang kita letakkan saja titiknya di bawah sini. Oke? Nah, perhatikan mulai dari nilai X yang di atas ini. X-nya positif 2. Ingat, kalau nilai X yang positif, itu artinya dia bergerak ke kanan. Maka, kita akan bergerak ke kanan sebanyak 2 kotak. Dari titik yang kita ambil tadi. Ke kanan, perhatikan, sebanyak 2 kotak. Nah, ini dia. Lalu, perhatikan angka di bawahnya. Angka 3. Ini untuk nilai Y, nilainya positif. Perhatikan kalau Y positif, arahnya ke atas. Maka kita akan bergerak dari sini ke atas sebanyak 3 kotak. Oke, perhatikan. Nah, ini dia. Maka, adapun gambar dari vektor U itu diperoleh dari. Tinggal kita tarik saja sebuah garis dari titik mulai kita bergerak ke titik terakhir kita bergerak. Kita tarik sebuah garis. Nah, ini dia garisnya. Maka seperti inilah gambar dari vektor U. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut biar lebih paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Perhatikan contoh soal yang kedua. Vektor P sama dengan 3 negatif 4. Ingat, untuk angka di atas ini itu untuk nilai X dan angka di bawah untuk nilai Y. Kita ambil sebarang titik. Perhatikan, mulai dari angka X, dia positif 3. Ingat, untuk X positif arahnya ke kanan.
Maka dari titik ini kita akan bergerak ke kanan sebanyak 3 kotak. Lanjut untuk nilai Y negatif 4. Ingat kalau Y negatif itu arahnya ke bawah. Maka dari sini kita akan bergerak ke bawah sebanyak 4 kotak. Langkah selanjutnya, tinggal kita tarik saja sebuah garis dari titik kita mulai bergerak sampai titik pemberhentian kita tadi. Dari mulai kita bergerak sampai ujung kita berhenti tadi. Nah, maka seperti inilah gambar dari vektor P. Oke, lanjut lagi biar kalian benar-benar paham. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 3. Vektor W negatif 3, positif 5. Ingat sekali lagi, untuk angka di atas itu untuk nilai X dan angka di bawah untuk nilai Y. Kita ambil sebarang titik. Oke, perhatikan. X terlebih dahulu. Nilai X yaitu negatif 3. Sekali lagi perhatikan kalau untuk nilai X yang negatif itu arahnya ke kiri. Dari titik yang kita ambil tadi, kita akan bergerak ke kiri sebanyak 3 kotak. Perhatikan, ke kiri sebanyak 3 kotak. Langkah selanjutnya, perhatikan angka Y. Positif 5. Ingat kalau Y positif itu arahnya ke atas. Maka dari sini, kita akan bergerak ke atas sebanyak 5 kotak. Nah, ini dia. Langkah selanjutnya, tinggal kita tarik saja sebuah garis dari titik kita mulai bergerak sampai ke titik pemberhentian kita tadi. Kita tarik sebuah garis. Nah, maka seperti inilah gambar dari vektor W. Lanjut lagi, biar benar-benar paham, kita masuk ke contoh soal yang nomor 4. Vektor P. Negatif 2, negatif 4. Ingat angka di atas untuk nilai X dan angka di bawah untuk nilai Y. Kita ambil sembarang titik. Perhatikan untuk nilai X terlebih dahulu yaitu negatif 2. Ingat sekali lagi, kalau nilai X negatif itu arahnya ke kiri. Kita akan bergerak dari titik awal ini, titik merah ini, ke kiri sebanyak 2 kotak. Langkah selanjutnya, perhatikan lagi nilai Y negatif 4. Ingat, nilai Y negatif itu arahnya ke bawah. Maka sekarang kita akan bergerak ke bawah dari sini ke bawah sebanyak 4 kotak. Langkah selanjutnya, tinggal kita tarik saja sebuah garis dari awal kita bergerak sampai ke akhir kita bergerak. Kita tarik sebuah garis. Maka seperti inilah bentuk dari vektor P soal kita kali ini. Lanjut lagi, biar benar-benar paham, kita masuk ke contoh soal yang nomor 5. Vektor Q 0, 6. Nilai X-nya 0, nilai Y-nya 6. Kita ambil sembarang titik. Perhatikan untuk nilai X-nya 0. Kalau 0, otomatis dia tidak bergerak. Lalu perhatikan lagi untuk nilai Y, yaitu positif 6. Ingat, nilai Y yang positif itu arahnya ke atas. Maka kita akan bergerak ke atas sebanyak 6 kotak. Langkah selanjutnya, tinggal kita tarik saja sebuah garis dari titik awal kita bergerak sampai ke ujung kita bergerak. Kita tarik sebuah garis. Nah, seperti inilah bentuk dari vektor Q. Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Oke, soal terakhir. Soal yang nomor 6. Vektor R negatif 5, 0. X-nya negatif 5, Y-nya 0. Kita ambil sembarang titik. Lalu perhatikan untuk nilai X-nya yaitu negatif 5. Perhatikan kalau untuk nilai X negatif itu arahnya ke kiri. Maka dari titik ini kita akan bergerak ke kiri sebanyak 5 kotak. Nah, ini dia. Lalu perhatikan lagi nilai Y. Nilai Y-nya 0. Otomatis dia tidak bergerak. Nah, sekarang
Tinggal kita tarik saja sebuah garis dari titik awal kita bergerak sampai titik akhir kita bergerak. Oke, kita tarik garisnya. Nah, ini dia. Maka seperti inilah bentuk dari vektor R soal kita kali ini. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.